Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Ajinan. Hari ini kita akan belajar prosedur yang menggunakan parameter out. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat prosedur dengan menggunakan parameter in. Oke, kita sekarang akan belajar parameter out. Bagaimana caranya adalah sebagai berikut. Karena parameter out ini fungsinya adalah sebuah prosedur yang bisa mengembalikan nilai, berbeda dengan parameter yang menggunakan kata kunci in yang kemarin. Oke, langsung saja. Misalnya kita pengen membuat sebuah prosedur dengan nama jumlah siswa yang fungsinya adalah untuk menampilkan banyaknya siswa di dalam sebuah tabel. Oke, misalnya, kita coba buat dulu bagaimana. Oke, delimiter slash kemudian create prosedur jumlah siswa. Kemudian kita menggunakan parameter out jumlah underscore siswa, nama parameternya, kemudian integer 2. Oke, kemudian begin, kemudian select count. Misalnya kita ingin mengetahui jumlahnya siswa di tabel di tabel siswa, select count NIS into jumlah siswa from siswa, karena di tabel siswa gitu ya. Oke, koma and oke. Nah, untuk parameter out ini berbeda dengan parameter in. Kita cara memanggilnya adalah dengan menggunakan kata kunci call, kemudian nama prosedurnya apa, tetap ya, jumlah siswa. Nah, yang dalam kurung ini adalah parameter yang nantinya akan diparsing untuk menampung jumlah siswa yang ada di tabel siswa. Misalnya jumlah siswa add ya, CML siswa sebagai parameter penampung sementara. Oke, cara memanggilnya adalah select add CML siswa. Select kok select. Nah, jumlah siswa adalah 9 sesuai dengan banyaknya data di tabel siswa. Nah, ini jumlah 9, 1, 2, 3, 4, 1, 9 ya. Jadi fungsi dari prosedur ini adalah untuk mengetahui banyaknya data di tabel siswa. Oke, caranya seperti ini. Jadi create prosedur, nama prosedurnya apa, kemudian out jumlah siswa, kemudian in ini adalah tipe datanya, panjangnya 2. Jadi jumlah siswa ini adalah parameter yang tipenya out untuk menampung data sementara dari count NIS ini fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data di dalam sebuah tabel. Beda dengan sum yang mana, atau sum itu ya. Kalau count itu fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data. Oke, ingat di materi tentang fungsi agregasi di MySQL. Salah satunya adalah count. Jadi menampung jumlah siswa ini menampung data sementara miliknya jumlah siswa. Jadi count dalam kurung NIS menjumlahkan banyaknya NIS yang ada di tabel siswa yang dimasukkan ke dalam parameter jumlah siswa. Itu maksudnya ya. Oke. Untuk berikutnya parameter in out. Misalnya kita ingin membuat sebuah prosedur dengan nama count by jumlah jam. Fungsinya adalah untuk menampilkan nilai
menampilkan banyaknya data di dalam mata pelajaran sesuai dengan jumlah jamnya. Nah, itu kita bisa menggunakan parameter dengan tipe in out. Bagaimana caranya? Oke, kita buat dulu nama prosedurnya adalah create prosedur. Prosedurnya adalah count by jumlah jam, terserah ya namanya, terserah kalian mau namanya apa, terserah. Kemudian tipenya adalah in out. Kemudian var ini adalah parameter, nama parameternya. Kemudian panjang tipe datanya integer, panjangnya 3. Oke. Kemudian begin. Kemudian select count ya. Kita tetap menggunakan fungsi agregasi count. Kode mata pelajaran, karena kita ingin menampilkan banyaknya mata pelajaran. Into ini adalah untuk memasukkan data ke dalam parameter var dengan nama var. Kemudian from mata pelajaran, dari tabel mata pelajaran where jumlah jam sama dengan var gitu ya. Oke, tapi sebelumnya bagaimana cara kita untuk menampilkan semua prosedur yang sudah pernah kita buat? Tahu ya caranya ya? Oke, kita ketikkan saja show prosedur status. Slash kita rubah. Nah, ini ada banyak prosedur yang sudah pernah kita buat. Count by jumlah jam, jumlah siswa, tambah siswa, tampil mata pelajaran semester, kemudian tampil mapel by semester jam, tampil siswa. Nah, ini karena layarnya gak cukup, akhirnya ya menumpuk-numpuk seperti ini. Tapi yang jelas ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 buah prosedur yang sudah pernah kita buat. Oke, kita lanjut saja untuk prosedur dengan menggunakan parameter in out. Di sini kita membuat satu buah parameter dengan nama var dengan tipe data integer, panjangnya adalah 3. Fungsinya adalah dari prosedur ini adalah untuk menampilkan data jumlah mata pelajaran berdasarkan jumlah jam dari parameter var yang sudah kita deklarasikan di atas. Oke, cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya adalah silakan dibuat satu buah variabel dengan menggunakan kata kunci set. Ya, set kemudian add jumlah jam. Kita isi nilainya adalah misalnya 5, misalnya gitu ya. Oke. Sini kita bisa melihat isinya dari variabel add jumlah, select add jumlah jam. Nah, isinya dari variabel jumlah jam adalah 5. Oke, cara memanggil prosedur tadi adalah bagaimana? Oke, silakan diketikkan saja call count, nama prosedurnya apa? Count by apa tadi? Namanya count by jumlah jam. Oke, count by jumlah jam. Dalam kurung add jumlah underscore jam. Query oke. Nah, cara mengetahui isinya berapa dari jumlah dari mata pelajaran yang jumlah jamnya adalah 5 tadi, ya. Cara mengetahuinya adalah silakan diketikkan select add jumlah underscore jam.
Nah, jumlah jam sama dengan 0. Kenapa kok 0? Nah, kita coba lihat di tabel select bintang from mata pelajaran. Nah, jumlah jam 5. Nah, ternyata jumlah jam yang isinya adalah 5 adalah kosong. Jadi akhirnya di sini isinya adalah 0 jumlah jamnya. Nah, supaya nanti misalnya kita ingin menampilkan jumlah jamnya 3. Nah, kita bisa ngeset saja di sini. Set jumlah jam sama dengan 3 misalnya gitu ya. Coba kita lakukan set jumlah jam sama dengan, jangan lupa ini ada A monyetnya ya, untuk membuat sebuah variabel misalnya 3 gitu ya. Oke, sekarang kita coba select add jumlah jam. Nah, isinya adalah 3. Nah, sekarang kita coba menampilkannya dengan menggunakan kata kunci call untuk memanggil prosedur tadi. Call count by jumlah jam. Oke. Call count by jumlah jam. Oke. Kemudian kita select add jumlah jam. Nah, jumlah jamnya adalah 3. 1, 2, 3. Nah, yang jumlah jamnya adalah 3, jumlahnya adalah 3. Nah, itu bagaimana cara untuk mengeksekusi parameter in out. Oke, berikutnya bagaimana cara kita untuk menggunakan parameter dengan gabungan antara in dan out. Oke, misalnya kita ingin membuat sebuah prosedur, fungsinya adalah untuk menampilkan data di tabel siswa ya, yang jenis kelaminnya tertentu, misalnya jumlahnya berapa. Jadi misalnya ini ya, misalnya kita tampilkan dulu from siswa. Nah, di sini misalnya kita ingin menampilkan data siswa yang jenis kelaminnya perempuan itu jumlahnya berapa. Kemudian menampilkan data siswa yang jenis kelaminnya laki-laki itu jumlahnya berapa di tabel siswa. Nah, itu kita bisa menggunakan gabungan parameter in dan out ya, bukan in out tapi parameter in dan out. Misalnya kita membuat prosedur dengan nama, misalnya ya, langsung saja praktek supaya lebih paham. Create prosedur, supaya beda. Create prosedur misalnya count by JK, menjumlahkan, namanya count by JK, atau jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, itu boleh kalian kasih namanya seperti itu. Dan satu buah variabel dengan tipenya in dengan nama gender gitu ya. Kemudian varchar, tipe datanya 3. Kemudian ada variabel dengan nama total dengan tipenya out, tipe datanya adalah in, panjangnya 3. Oke. Isi dari prosedurnya adalah select count list. Oke, select count list into total. Oke, kita masukkan count list ke dalam variabel parameter total. Select count list into total from siswa where jenis kelamin ya, namanya benar ya, jenis kelamin sama dengan gender. Oke. Cara mengeksekusinya bagaimana? Silakan ketikkan saja call count, nama prosedurnya, call by JK
isinya adalah misalnya kita ingin menampilkan data yang laki-laki jumlahnya berapa gitu ya. Jangan lupa add total. Oke. Kemudian nah, hanya seperti ini saja. Kenapa seperti ini? Karena kita belum memanggil dari total tadi. Bukan call tapi select total. Nah, jumlahnya 5. Jadi kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah data siswa yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, kalau misalnya perempuan bagaimana? Kita coba ya, kita call saja. Call on BJK P. Kemudian select add total. Bisa kita gunakan alias jumlah siswa perempuan. Nah, ini ya. Kita bisa menggunakan nama alias jumlah siswa 4. Jadi jumlah siswa perempuannya jumlahnya adalah 4. Oke, itu cara untuk membuat prosedur dengan menggabungkan antara parameter dengan in dengan out. Parameter in dengan out. Oke, mungkin itu saja. Tapi untuk lebih memantapkan kita, ternyata di prosedur itu ya, bisa menggunakan kondisi. Jadi di prosedur itu ternyata ada kondisi dengan menggunakan if dan sama kayak di pemrograman biasa. Jadi ternyata di SQL itu bisa menggunakan percabangan dan juga pengulangan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita coba bareng-bareng saja. Oke, misalnya kita membuat prosedur dengan nama demo if nama prosedurnya. Kemudian fungsinya adalah kalau misalnya data yang kita masukkan adalah nilainya adalah angka genap, maka muncul tulisan genap atau bilangan genap, atau mungkin kalau misalnya menampilkan data kalau misalnya negatif nanti muncul kalimat negatif, kalau positif ya positif gitu ya. Oke, kita coba saja. Kita namakan prosedurnya adalah demo if. Oke. Kita coba praktekkan. Create prosedur demo if. Kemudian kita buat sebuah parameter tipenya in. Kita buat variabel namanya bill. Tipe datanya integer, panjangnya 3. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama str, tipe datanya adalah varchar, panjangnya adalah 50. Oke, kemudian if bill kurang dari 0 ya, then set str sama dengan bilangan negatif. Kemudian else set str sama dengan bilangan positif. Else, kemudian and if. Oke. Select str supaya nanti bisa tampil datanya, tampil tulisannya str, kemudian n. Oke, jadi fungsi dari prosedur ini adalah untuk menampilkan tulisan bilangan negatif atau positif. Jadi kalau kita inputkan sebuah variabel, sebuah nilai ke dalam variabel bill, misalnya min 5, maka nanti muncul
kalimat bilangan negatif gitu ya. Kalau misalnya kita inputkan angka 10 maka bilangan positif gitu ya. Oke, cara mengeksekusinya bagaimana? Silakan dicoba call demo if kita misalnya 7 ya. Nah, maka muncul bilangan positif. Misalnya kita call min 8. Nah, bilangan negatif. Ya, gitu ya. Baru tahu ya bahwa di dalam SQL itu juga ada istilahnya percabangan. Oke. Nah, coba sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat prosedur perulangan di dalam SQL. Oke, misalnya kita ingin membuat prosedur untuk menampilkan bilangan, misalnya 1 sampai dengan 9. Nah, bagaimana prosedurnya? Oke, kita coba bareng-bareng. Kita namakan prosedur kita, namanya adalah misalnya demo create, demo prosedur demo loop. Kemudian kita buat satu variabel namanya bilangan, tipe datanya adalah integer, panjangnya adalah 3. Oke, kemudian kita deklarasikan tipe datanya str, variabel dengan nama str, tipe datanya varchar, panjangnya adalah 50. Ini fungsinya adalah untuk menampung nanti tulisan str kita, str. Kemudian kita deklarasikan satu buah deklar variabel dengan nama i, tipe datanya adalah integer, panjangnya adalah 3. Kemudian kita set i nya sama dengan 1 ya. Kemudian kita set juga str nya kita buat kosong, ini untuk memberikan jeda. Kemudian while, menggunakan while ini ya, while i kurang dari sama dengan do, while do. Kemudian set str sama dengan concat. Tahu ya fungsinya concat? Concat ini fungsinya adalah untuk menggabungkan isi dari sebuah variabel str, i, petik gitu ya. Ini sekali koma supaya nanti ada komanya. Oke, kemudian set i sama dengan i plus 1. Oke, and while sebagai akhir dari perulangan kita. Kemudian select str untuk menampilkan datanya gitu ya. Kemudian n. Oke. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Kita tinggal menggunakan kata kunci call, kemudian demo loop. Kita misalnya menampilkan data mulai dari angka 1 sampai dengan 9 ya. Nah, maka bisa tampil seperti ini. Oke, baik, saya jelaskan. Jadi di sini kita membuat satu buah parameter dengan nama bill gitu ya, dengan nama bill. Tipe datanya adalah integer, panjangnya 3. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama str, tipe datanya adalah varchar, panjangnya 50. Kemudian kita deklarasikan juga sebuah variabel dengan nama i, tipe datanya integer, panjangnya 3. Kemudian kita set saja i-nya sama dengan 1 karena kita ingin menampilkan data dari 1 sampai dengan berapa bilangannya gitu ya. Kemudian kita set str tadi dengan memberikan spasi. Nah, fungsinya str ini adalah memberikan
Ini while i kurang dari sama dengan bil. While i-nya awalnya 1 sampai dengan bilnya nanti berapa. Nah, kalau bilnya tadi kita isikan 9, maka mulai dari 1 sampai dengan 9. Concat di sini fungsinya adalah untuk menggabungkan ya. str ini adalah spasinya str, i kemudian ada koma ini. Nah, 1, 2, 3 dan sampai dengan 9. Nah, itu ya. Oke. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memantapkannya silakan dicoba sendiri di rumah. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian coba untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang prosedur. Oke, di sini ya. Silakan dibuat ya. Ini nanti silakan dicoba di rumah. Ini tugas kalian, silakan nanti dikerjakan. Ada tabel buku, penulis sama detail buku. Ada 3 buah tabel yang isi datanya silakan diisi sesuai dengan yang ada di sini. Supaya lebih jelas slideshow current slide. Oke, sebentar. Nah, pokoknya di sini silakan dicoba dibuat 3 buah tabel, kemudian silakan dicoba diselesaikan 4 buah soal ini. Oke, untuk lebih memantapkan kalian pengetahuan kalian tentang prosedur. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.